Tuhan sudah mati. Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Itu adalah kutipan yang paling terkenal dari seorang filsuf legendaris, Friedrich Nietzsche. Tapi ungkapan itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ada kritik sosial yang terkandung dalam gagasan yang sering dikaitkan dengan kelahiran paham nihilisme. Nietzsche lahir tanggal 15 Oktober tahun 1844. Ia besar di lingkungan keluarga yang religius. Kakeknya adalah seorang penulis buku yang membela Protestanisme dan punya posisi penting di gereja. Sedangkan ayahnya, Karl Ludwig Nietzsche, seperti dikutip Britannica, diangkat menjadi pendeta di Rocken atas perintah Raja Friedrich Wilhelm IV dari Prusia. Ayah Nietzsche meninggal pada tahun 1849, sebelum ulang tahun Nietzsche yang kelima. Ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dalam keluarga yang terdiri dari 5 wanita. Ibunya, Francisca adik perempuannya, Elizabeth nenek dari ibunya, dan 2 bibinya. Selain keluarga, latar belakang pendidikan Nietzsche juga syarat nilai religi. Ia diterima di Schulpforta, sekolah asrama Protestan terkemuka di Jerman. Dia unggul secara akademis dan menerima pendidikan klasik yang luar biasa di sana. Setelah lulus pada tahun 1864, ia pergi ke Universitas Bonn untuk belajar teologi dan filologi klasik. Terlepas dari upaya untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial universitas, 2 semester di Bonn gagal, terutama karena pertengkaran sengit antara 2 profesor klasik terkemuka, yaitu Otto Jahn dan Friedrich Wilhelm Ritschl. Pada tahun 1865, ia dipindahkan ke Universitas Leipzig, bergabung dengan Ritschl yang telah menerima pengangkatan di sana. Di Leipzig inilah Nietzsche mengubah jalan hidupnya. Ia menemukan karya Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, dunia sebagai kehendak dan representasi. Penemuan tersebut berpengaruh besar terhadap Nietzsche, yaitu dari filologi ke filsafat. Saat mendalami ilmu filsafat itulah, kemudian ia menelurkan ungkapan kontroversialnya. Ia menyebut bahwa Tuhan telah mati. Apa maksudnya Tuhan sudah mati? Dan kita semua yang membunuh Tuhan? Kehidupan ideal seperti apa yang dibayangkan Nietzsche? Apa yang bisa kita pelajari dari Nietzsche? Pada kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari filsuf Dr. Phil Fitzgerald Sitorus dan rekan saya Ihan Martoyo. Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari program studi teknik elektro UPH. Saya bersama filsuf kita dari Faculty of Liberal Arts UPH, Bapak Fitzgerald Sitorus. Malam ini kita akan bicara tentang filsuf kenamaan dari Jerman, yaitu Nietzsche. Selamat malam Pak Fitz. Selamat malam Pak Yuhan. Nah, kita langsung saja ya ke dalam pikiran Nietzsche yang cukup terkenal, bahwa dia bilang bahwa Tuhan itu sudah mati begitu ya, dan kata-kata itu ditaruh di dalam mulut seorang gila ya, di dalam bukunya Gay Science atau Fröhliche Wissenschaft. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Nietzsche itu apa Pak sebenarnya Pak?
Terima kasih, itu pertanyaan yang baik untuk mengawali Nietzsche ya, diskusi mengenai Nietzsche ya. Memang itu kalimat Nietzsche yang paling terkenal. Tuhan telah mati, kita telah membunuhnya gitu ya. God is tot, wir haben ihn getötet gitu ya. Nah, tidak mudah untuk menafsirkan sebenarnya apa maksud Nietzsche dengan pernyataan itu ya. Sebagaimana aforisme Nietzsche itu menulis dengan aforisme ya, kalimat-kalimat atau alinea pendek ya, sering bertentangan satu sama lain, kontradiktif ya, tanpa koherensi ya. Lalu di dalam salah satu buku dia, seperti tadi Pak Ihan katakan, dia mengatakan Tuhan telah mati gitu ya. Lalu dia mengatakan itu juga melalui mulut seorang gila yang berjalan pada siang hari di pasar dengan membawa pelita gitu ya, obor gitu ya. Ini sebuah gambaran yang sangat kontradiktif ya, orang gila gitu ya. Nah, ada banyak interpretasi mengenai makna pernyataan itu ya, Tuhan telah mati gitu ya. Tetapi kita bisa dengan menghubungkan atau menempatkan frase itu dalam keseluruhan atau dalam karya-karya Nietzsche secara umum ya, kita bisa menafsirkan apakah yang dimaksud dengan Tuhan di situ gitu ya. Kita bisa pertama-tama menempatkan pernyataan itu dalam gagasan-gagasan yang sering kita temui dalam tulisan-tulisan Nietzsche, yakni kritik dia terhadap segala bentuk kepercayaan ya, kritik dia terhadap segala bentuk keyakinan. Jadi dia mengkritik segala bentuk keyakinan ya, yang atau kepercayaan atau pegangan ya, yang dimiliki oleh katakanlah manusia gitu ya. Jadi karena menurut dia manusia-manusia yang masih membutuhkan pegangan itu, entah itu agama atau Tuhan atau sains atau filsafat atau tradisi atau moralitas, pokoknya segala jenis pegangan itu dikritik oleh dia karena menurut dia itu adalah tanda kelemahan manusia. Jadi dia tidak ingin manusia itu menjadi lemah. Dia ingin manusia itu menjadi berani untuk menghadapi kehidupan gitu ya. Nah, cara untuk membuat agar manusia itu berani menghadapi kehidupan yang chaos, yang tanpa keteraturan, ya, yang ya sagen terhadap kehidupan, mengatakan ya terhadap kehidupan yang chaos itu adalah dengan cara memutus atau membunuh ya pegangan yang manusia itu sendiri. Jadi di sini Tuhan itu menjadi semacam simbolisme atau simbol kepada untuk semua jenis pegangan ya. Jadi Tuhan itu menjadi uppermost value ya, nilai yang paling tinggi ya secara simbolis dari seluruh pegangan yang dijadikan oleh umat manusia. Jadi kalau dia mengatakan Tuhan telah mati ya, dia mau mengatakan sebenarnya jangan lagi berpegang pada Tuhan-Tuhan itu gitu ya. Jadi Tuhan itu bisa dalam bentuk sains, dalam bentuk agama, dalam bentuk Tuhan juga ya. Tuhan dalam agama-agama monoteis atau Tuhan dalam bentuk moralitas dan segala macam. Jadi Tuhan itu harus dibunuh ya, kira-kira seperti itu. Tuhan itu harus dibunuh sehingga manusia tidak lagi memiliki pegangan, dan dengan demikian manusia bisa hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh dia gitu ya, yakni manusia yang berani menghadapi kehidupan, yang berani hidup tanpa pegangan ya, dan dengan demikian berani merealisasikan potensi-potensi kemauan-kemauan manusia itu sendiri tanpa harus selalu berpegang pada sebuah titik atau pegangan tertentu. Itu yang bisa kita katakan sebagai interpretasi atas frase tersebut dengan memperhatikan konteks atau gagasan-gagasan yang sering muncul dalam tulisan-tulisan Nietzsche. Nietzsche itu kan mengatakan kita telah membunuh Tuhan, begitu ya. Jadi apakah dia itu mengamati bahwa di Eropa, paling tidak di waktunya dia memang orang itu memang sudah
juga akan meninggalkan agama yang sekarang terbukti juga ya jadi sekuler begitu ya. Apakah itu yang dia ramalkan ya sehingga orang melihat Nietzsche itu sebagai nabi begitu? Tapi kan moralitas sekuler juga mungkin akan dia tolak begitu ya. Bagaimana melihatnya kalimat itu? Jadi apakah kita sendiri yang telah membunuh Tuhan, yaitu termasuk orang-orang beragama gitu? Nah, yang menjadi pertanyaan tentu ya, jadi Nietzsche itu sedemikian kontradiktif tulisannya ya, sehingga hampir segala hal bisa diinterpretasikan dari tulisan-tulisan dia, ya. Atau hampir segala hal perlu diinterpretasikan ya, apa maksudnya ini gitu ya. Dan itu salah satu tantangan yang membuat membaca Nietzsche menjadi menarik ya. Yang tentu menarik di sini adalah kita telah membunuhnya gitu. Kita ini sebenarnya siapa gitu ya? Apakah semua umat manusia gitu ya, atau orang Jerman gitu ya, atau orang Eropa gitu ya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa dengan memperhatikan konteks aforisme ini, bahwa yang dimaksudkan oleh dia adalah orang Jerman gitu ya. Jadi dia sangat benci kepada orang Jerman kan. Dia, menurut dia itu orang Jerman itu adalah, sekalipun dia orang Jerman, bangsa Jerman itu adalah bangsa yang dekaden di Eropa gitu ya. Yang orang Jerman yang dipuja oleh dia, yang diagungkan oleh dia adalah Schopenhauer. Yang sangat mengagungkan terhadap ini ya. Ya benar. Karena Schopenhauer itu seorang ateis juga ya. Lalu juga dia juga menolak katakanlah dengan pesimismenya dia ya. Mengapa dia benci kepada orang Jerman itu? Ini sebuah interpretasi juga dengan memperhatikan konteks gagasan-gagasan dia, karena orang Jerman itu adalah orang yang tidak bisa hidup tanpa pegangan menurut dia. Jadi kita ingat saja itu Immanuel Kant atau Hegel itu yang selalu menancapkan sebuah tonggak ya dalam filsafatnya yang menjadi pegangan gitu ya. Orang Jerman itu orang-orang yang taat pada setia pada norma gitu, norm gitu ya. Nah, itu kan menandakan kelemahan menurut Nietzsche ya. Jadi orang Jerman itu memiliki banyak Tuhan gitu ya, entah itu norma atau filsafat atau agama atau hal tradisi gitu ya. Nah, itu yang harus dibunuh sehingga kita atau orang Jerman yang dimaksud oleh dia itu mampu untuk hidup, mengatakan mengiyakan kehidupan gitu ya. Seperti itu interpretasi yang bisa saya berikan ya. Jadi walaupun tampaknya menolak nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang menjadi pegangan, tetapi nilai yang tinggi buat Nietzsche tampaknya adalah kehidupan itu sendiri dan keberanian menghadapi hidup apa adanya, begitu ya? Ya, jadi karena kalau kita masih memiliki pegangan ya, kalau kita masih memiliki uppermost value itu ya, the highest value ya, nilai tertinggi, maka sebenarnya kita itu adalah dalam bahasa dia orang-orang yang tidak berani hidup ya. Jadi orang-orang yang fanatik ya, fanatik entah terhadap sains ya, atau terhadap agama, atau terhadap tradisi, atau terhadap apapun, itu sebenarnya menurut Nietzsche adalah orang-orang yang tidak berani hidup ya. Karena mereka mau menjadikan pegangan. Ateisme juga sebuah tanda kelemahan menurut dia, karena ateisme juga yang tidak percaya pada Tuhan adalah juga sejenis kepercayaan atau pegangan ya. Orang mati-matian mempertahankan ateisme ya. Nah, oleh karena itu menurut dia agar orang berani hidup tanpa pegangan ya, itu tadi Tuhan itu harus dibunuh ya. Jadi dia mengidealkan manusia-manusia yang berani, Übermensch gitu ya, yang berani hidup tanpa pegangan, itu seperti orang yang berani berlayar tanpa kompas dan tanpa horizon gitu ya, di laut gitu ya. Nah, itu yang ingin dia lakukan. Dalam salah satu tulisannya kan dia mengatakan kita telah membakar pelabuhan seperti itu, lalu kita harus tetap berlayar tanpa ada lagi titik untuk kembali ya, atau pokoknya berlayar itu menerjang badai gitu ya. Nah,
tanpa kompas dan tanpa haluan itu ya. Jadi kita harus ya menjadi manusia-manusia yang berani menurut dia. Ya, jadi memang benar itu bahwa dia apakah tepat dikatakan mengidealkan kehidupan tertentu, ya bisa juga ya, dengan tipe manusia yang ubermensch itu. Tapi untuk bisa seperti itu, pertama-tama Tuhan harus dibunuh. Berarti ubermensch itu bukan manusia super, melainkan self-uberwindung ya, mengalahkan diri sendiri dan ketakutan-ketakutan kita yang berpegang keras-keras kepada nilai-nilai yang sebenarnya mungkin kita warisi tapi tidak kita pahami, begitu ya? Ya, jadi agar orang, jadi ubermensch itu sebenarnya menjadi semacam tipe ideal manusia yang diinginkan oleh dia ya. Artinya orang yang berani hidup ya, melampaui diri sendiri ya. Orang yang tidak ikut-ikutan gitu ya, tidak memiliki pegangan, melainkan ya self-uberwindung itu ya. Jadi itu tipe manusia yang diidealkan oleh dia yang menjadi penting ketika tegangan itu telah dibunuh gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang konteks Indonesia, lalu manusia masa kini di Indonesia, kira-kira kalau kita baca pikiran Nietzsche yang seperti itu, apa yang kita bisa terapkan ya? Nah untuk konteks Indonesia, barangkali ya yang sangat aktual sekarang ini adalah Nietzsche itu bisa menjadi kritik untuk fenomena fanatisme yang sangat menonjol dalam masyarakat kita ya. Masyarakat kita kan sangat fanatik ya, entah itu fanatik dalam hal agama ya, atau fanatik dalam hal etnisitas gitu ya, atau fanatik dalam hal daerah gitu ya. Nah, dalam pandangan Nietzsche ini adalah sebenarnya tanda-tanda kelemahan ya. Jadi orang selalu memiliki tempat perlindungan atau pegangan ya, dan itu saya pikir menjadi fenomena yang bisa dikritik melalui konsep Nietzsche ini ya, karena kita menjadi katakanlah orang-orang yang pengecut dalam menjalani kehidupan gitu ya, tidak berani merealisasikan dirinya, tidak berani mengembangkan potensinya gitu, melainkan selalu ada pegangan-pegangan atau ada nilai-nilai atau ada Tuhan-Tuhan ya, yang dimana dia bergantung gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya tanda-tanda orang yang pengecut itu dalam pandangan Nietzsche ya. Benar juga, jadi itu adalah semakin orang fanatik ya, itu sebenarnya penanda bahwa orang itu semakin lemah gitu ya. Orang itu adalah semakin lemah gitu ya. Itu kritik Nietzsche saya pikir yang tepat untuk kita gitu ya. Di dalam penggambaran yang semacam itu berarti fanatisme itu bukan punya pendirian kuat, melainkan fanatisme itu suatu kepengecutan ya, tidak berani keluar dari tembok-tembok yang memberikan rasa aman untuk dirinya, begitu ya? Ya, jadi oleh karena itu dia memiliki sebuah pegangan yang sebenarnya menurut Nietzsche itu juga fiktif ya. Itu kan pegangan yang itu kan fiksi yang dianggap seakan-akan itu benar, padahal ya Nietzsche mengatakan sebenarnya itu kosong gitu ya, itu hanya fiksi yang diciptakan gitu ya. Nah itu yang mau ditelanjangi oleh dia. Jadi memang ya sekalipun gagasan-gagasan Nietzsche itu begitu liar ya, tapi ada benarnya juga gitu ya. Jadi tetap dia bisa digunakan sebagai alat kritik, termasuk kritik sosial atau kritik kepribadian ya, atau kritik untuk fenomena kehidupan masyarakat kontemporer. Sekarang juga sebenarnya kita secara umum itu menjadikan teknologi atau sains sebagai Tuhan juga ya. Nah, itu juga Nietzsche juga tidak menginginkan itu gitu ya. Itu tetap menurut dia tanda dekaden juga, tanda kemerosotan gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Fitz untuk klip yang pertama ini. Kita lanjut di obrolan tentang Nietzsche di klip berikutnya.